Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karamana bil Mustafa Muhammadin syafi'ina ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khuluqin azim fasfa'lana indal karim. Amma ba'du. Pengajian Al-Hikam minggu ke-12 dan kuliah Wahidiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Min tihamullah. Dikatakan bahwa memohon kepada Tuhan, berdoa berarti boleh dikatakan menuduh atau tidak percaya kepada Allah Ta'ala. Menuduh tidak percaya seolah-olah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Rahman, Maha memberi sekalipun tanpa diminta. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanggung mencukupi rizkinya segala makhluk termasuk manusia. Dan di samping itu berdoa atau memohon itu boleh dikatakan menuduh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak selalu mengetahui keadaan orang yang berdoa atau memohon itu. Kalau orang betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Rahman, Maha Rahim dan atau Maha mengetahui, pasti dia orang yang betul-betul yakin dan iman, tidak membutuhkan memohon atau berdoa. Jadi yang dikatakan di atas itu tadi, memohon atau berdoa yang tidak didasari lillah, di samping billah. Memohon karena terdesak oleh kebutuhan, bukan karena dasar diperintah untuk menjadi memohon yang berdasarkan lillah billah itu sudah seharusnya. Antara lain berdasarkan Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Jadi berdoa bukan karena syak atau ragu-ragu kepada belas kasih sayang Tuhan, melainkan berdoa menjalankan perintah supaya memohon. Juga berdoa bukan karena syak atau ragu-ragu bahwa Engkau ya Tuhan ya Allah selalu lebih mengetahui apa-apa yang ada pada makhluk ciptaanmu termasuk diriku. Jadi berdoa harus semata-mata didasari lillah billah. Malah berdoa yang semestinya yaitu yang didasari lillah billah. Dikatakan ad-du'a umukhul ibadah. Berdoa itu kepala daripada ibadah. Kepala atau otak. Otak itu bagian dari tubuh manusia yang paling penting fungsinya bagi mengatur kehidupan manusia. Manusia tanpa otak yang sehat tidak ada arti bagi suatu kehidupan di dunia ini. Malah dikatakan tidak normal. Jadi doa adalah ibadah yang paling top nilainya. Mengapa? Sebab doa di samping menghormat, memuja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keadaan memohon itu sudah berarti menghormat kepada yang dimohoni. Di samping memohon, menghormat, di samping menghormat, zikir otomatis. Orang memohon berarti sadar kepada yang dimohoni. Di samping menghormat, dia sadar kepada yang dimohoni. Di samping menghormat, dia tadallul, merasa hina dina, merasa dhaif, apes, merasa lemah. Keadaan memohon itu sudah menunjukkan bahwa si yang memohon itu jelas lebih lemah dari yang dimohoni. Jadi, tolabu kalahu ittihamul lahu. Itu memohon yang tidak didasari lillah billah, melainkan dasar karena kebutuhan, terdesak oleh kebutuhan dirinya, menuduh bahwa Allah tidak akan memberi kalau tidak dimohoni, menuduh bahwa Allah tidak mengetahui keadaan makhluknya, hambanya. Kalau memohon berdasar lillah billah, itu sudah seharusnya. Ad-du'a umukhul ibadah, ad-du'a silahul mu'minin, dan lain-lain. Tapi kita ya harus yukti kuladin hakim haqqo, mengisi bidang-bidang yang harus kita isi. Di samping soal-soal terutama mohon yang hubungan dengan kesadaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau hubungan dengan soal apa saja. Pernah pada suatu ketika Nabi Musa alaihissalam membutuhkan makanan untuk ternaknya. Akan memohon kepada Tuhan malu karena barang sepele. Hanya sejenis rumput buat makanan ternaknya. Lah, ini lalu disesali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kok tidak mau memohon? Alasannya karena barang sepele. Sekalipun barang sepele seharusnya memohon, tapi itu tadi harus dengan syarat didasari lillah billah. Dan dengan syarat tidak keterlaluan.
umpamanya sudah berlebih-lebihan daripada kebutuhan, kok masih memohon, itu namanya keterlaluan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Al-A'raf ayat 31. Makan dan minumlah tapi jangan keterlaluan, jangan melampaui batas. Ya boleh ya atau harus, tapi jangan terlalu. Memohon soal materi misalnya, ya silahkan, tapi jangan keterlaluan. Dan harus didasari lillah billah. Dan taqaddimul aham falaham, didahulukan yang lebih penting. Kita berkeyakinan otomatis yang lebih penting adalah fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak berarti dibuntu sama sekali bidang lain-lain. Wa talabuka lahu bi an tatluba qurbaka minhu wa zawal hijabi anka hatta tusyahidahu bi aini qalbik ghaibahu minka anhu. Memohonmu kepada Tuhan agar supaya sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya dihilangkan hijabnya, itu menunjukkan bahwa engkau belum sadar kepada Tuhan. Kalau engkau sungguh-sungguh sadar kepada Tuhan, kepada Allah, senantiasa yakin, senantiasa merasa Allah Tuhan senantiasa hadir, senantiasa mengincar, senantiasa memberi, senantiasa ya meliputi, pasti malu memohon. Allah senantiasa lebih tahu daripada keadaan dirimu. Otomatis kamu tidak berani atau malu kepada Allah memohon supaya diberi kesadaran. Tapi ini tadi semua yaitu tadi apabila tidak didasari lillah billah. Kalau didasari lillah billah, insya Allah kita sudah jelas seperti di muka tadi. Wa talabaka li ghairihi likillati hayaika min. Dan permohonanmu soal apa saja kepada selainnya Tuhan, soal materi, soal jabatan, soal kenaikan pangkat, soal mukasyafah dan lain-lain, itu menunjukkan bahwa engkau tidak kenal malu kepada Tuhan. Kamu memohon soal-soal kepada selain Tuhan, itu namanya kamu tidak kenal malu. Kalau orang punya perasaan malu, otomatis tidak mau memohon. Lebih-lebih soal materi, lebih-lebih soal-soal yang hanya untuk kepuasan nafsunya. Sedangkan soal akhirat sekalipun, soal husnul khotimah sekalipun, kalau sungguh-sungguh punya rasa malu, tidak berani. Tapi ya itu tadi, ini apabila tidak didasari lillah billah. Tapi kalau didasari lillah billah dan taqdimul aham fal aham, yu'ti kullatin haqqin haqqah, ya malah seharusnya. Wa talabuka min ghairi liwujudi mu'tikaan. Dan memohonmu kepada selain Tuhan, itu menunjukkan bahwa engkau jauh dari Tuhan. Andai kata engkau merasa dekat dengan Tuhan yang senantiasa maha memberi, maha mengetahui, maha kaya, maha serba maha segalanya, pasti engkau tidak mau, tidak berani memohon kepada selain Tuhan. Bi an tawajjahta ila ba'din nas, seperti misalnya engkau meminta atau mengarahkan harapan atau menjagakan kepada sesama manusia, minta bantuan atau pertolongan kepada kawannya atau menjagakan kawannya, atau membanggakan kemampuannya, menjagakan pasarnya, menjagakan sawahnya, menjagakan perusahaannya dan lain-lain sebagainya. Kalau orang benar-benar dekat kepada Tuhan, tidak berani. Tapi ya itu tadi, itu semua jika tidak didasari lillah billah. Kalau didasari lillah billah, ya seperti di muka tadi, pokoknya luar dalam harus lillah billah. Di samping yukti kulatin hakin haqqah taqaddimul aham falaham. Dan tidak israf, keterlaluan. Otomatis kalau keterlaluan lalu mengganggu hak masing-masing atau mengurangi taqdimul aham. Atau ya keadaan keterlaluan itu sendiri sudah menyalahi. إذ لو كنت قريبا منه لكان غيره بعيدا عنك ولو كنت شاهدا لقربه منك لاكتفيت به عن سائر خلقه إلى آخره. Karena jika engkau dekat kepada Allah, otomatis jauh dari selainnya Allah atau makhluk. Kalau jauh dari Allah, otomatis dekat kepada makhluk. Pokoknya kalau tidak lillah billah, pasti linafsi binafsi. Tidak bisa ditawar lagi. Para hadirin hadirat, kita perlu adanya koreksi kepada pribadi kita masing-masing. Sudah tepat atau belum? Mari kita koreksi. Mari kita tepatkan kalau belum tepat. Fattalabu kulluhu minal muridina ma'lulun sawa'un kana muta'alliqan bil haqqi awil khalqi illa ma kana ala wajhi ta'budi wat ta'addubi wattiba'il amri wa izharil fafqah
Pokoknya segala permohonan atau permintaan baik kepada Allah atau kepada makhluk bagi si murid semuanya terkecam kecuali yang berdasarkan ubudiyah. Lillah, adab juga lillah, menurut perintah juga lillah. Pokoknya kecuali yang didasarkan lillah billah. Itu pun masih harus disertai yutikulatin haqqin dan takdimul aham falaham. Ammal arifuna fala yarawna ghairallahi ta'ala wa talabuhum laisa minal makhluq fil haqiqati wa in kana minhu bihasabid dhahiri. Orang yang arifun, orang yang sadar kepada Allah, mereka tidak melihat selain Allah. Oleh karena itu permohonannya, permintaannya atau yang dijagakan sesungguhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun lahirnya minta pada kawannya, minta bantuan moral atau material, tapi sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala arahnya. Lah, kita para hadirin hadirat sudah begitu atau belum? Mari kita koreksi. Kalau belum seperti itu berarti kita belum sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum sadar kepada Allah berarti masih dijajah oleh imperialis nafsu. Nafsu yang ganas. Kalau masih dikuasai oleh nafsu yang ganas berarti kita masih mengabdikan diri kepada nafsu. Ma min nafsin tubatihi illa walahu fika qadarun yumdi. Tidak ada suatu nafas yang kau kelar masukkan kecuali pada tiap keluar dan masuknya nafas itu ada suatu qadar yang harus dilaksanakan. Ada soal yang dihadapi oleh engkau pada setiap nafas, orang selalu menghadapi soal-soal dan pada setiap nafas harus melaksanakan soal-soal yang harus dilaksanakan. Mudahnya, orang itu setiap detik atau setiap nafasnya pasti dalam keadaan sehat atau keadaan tidak sehat, keadaan melarat atau keadaan kaya, keadaan maksiat atau keadaan taat, keadaan sadar atau tidak sadar, keadaan dijajah oleh perintah nafsu atau keadaan bebas dari perintah nafsu, keadaan Abdullah atau Abdul Nafsi. Itu setiap saat pasti terjadi. Lah, di sini yang diharuskan ialah supaya orang senantiasa usaha zahiran wa batinan pada setiap nafas atau setiap detik dari hidupnya itu supaya senantiasa wafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang sedang taat harus billah di samping lillah, atau menyadari bahwa dia bisa taat itu karena mendapat pertolongan dan mendapat fadhil dari Allah Subhanahu wa taala. Dan harus syukur. Syukurnya ya seperti itu tadi, menyadari tidak diaku sendiri. Ketika maksiat secepat mungkin harus bertobat dan harus diakui dari dirinya sendiri timbulnya maksiat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa ma asabaka min khairin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Jadi harus diaku karena saya. Dan secepat kilat bertobat malah nuwun sewu wonten ing tempat sanes boten namung maksiat, ingat mengenai pribadinya sendiri saja. Segala maksiat supaya diakui sekalipun yang diperbuat oleh orang lain. Ini lebih baik. Dalam keadaan nikmat, orang-orang harus syukur. Syukur seperti yang sudah kita maklumi, yaitu harus billah atau mengetahui si pemberi. Dan menggunakan nikmat itu untuk apa yang diridhoi oleh si pemberi. Atau waktu mengalami baliyat billah atau billahi soal fisiknya atau sekalipun soal batinnya sekali, dalam hal ini harus ridho di samping usaha. Para hadirin hadirat, ini kita sekalian sudah semestinya atau belum? Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Terus jadi orang itu dalam sehari semalam kalau tidak tepat ya kurang lebih 24.000 masuk dan 24.000 keluar nafasnya. Lah, ini kita harus laksanakan menurut keadaan-keadaan seperti di atas. Para hadirin hadirat, mari keadaan kita cocokkan dengan pengajian ini. Sudah cocokkah apa atau belum? Mari kita koreksi. Kalau sudah cocok ya alhamdulillah, dan mari kita teruskan. Kita tingkatkan, kita sempurnakan. Kalau belum cocok, mari sekarang juga kita cocokkan, di samping harus bertaubat. Dan begitu juga keadaan sekeluarga kita. Bagaimana tanggung jawab kita? Masyarakat bagaimana? Itu juga menjadi tanggung jawab kita. Laisa minna man lam yatahamma bi amril muslimin. Kita bertanggung jawab kepada masyarakat. Bukan golonganku apa yang tidak peduli dengan urusan umat muslim. Para hadirin hadirat, ya maaf, mudah-mudahan pengajian singkat ini benar-benar diridhoi oleh Allah
wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, membuahkan manfaat yang sebesar-besarnya dalam fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada para hadirin hadirat dan terutama kepada beliau-beliau penyiar pusat, dan kiranya pengajian kita cukupkan sekian saja. Dan ini oleh beliau-beliau dari pusat akan diadakan cara penutupan sementara pengajian berhubung dengan datangnya bulan Ramadan. Mari acara yang diadakan oleh beliau-beliau dari pusat ini kita ikuti dengan sesama, dan sekarang waktu dan tempat mari kita persilakan kepada beliau-beliau dari pusat untuk mengadakan acara penutupan pengajian sementara dan lain-lain. Acara penutupan sementara pengajian. Selanjutnya acara penutupan. Lanjutannya kepada akan para hadirin hadirat ya. Terutama beliau-beliau dari pusat, saya sekeluarga, khususnya saya sendiri, saya memberikan kepada hadirin hadirat, saya sekeluarga merasa banyak sekali dosa kami sekeluarga kepada hadirin hadirat, pasti akan hancur lebur dunia akhirat. Sekalipun para hadirin hadirat tidak merasa kami rugikan, tapi kami merasa dan yakin merugikan. Karena itu para hadirin hadirat, kami dosa di bawah tapak kaki hadirin hadirat, mohon ampunan yang sebesar-besarnya. Dan kami sekeluarga mohon doa restu dan mohon diberkahi hadirin hadirat dari tempat kejadian mengikuti jejak Rasulullah SAW. Sekali lagi perkenalkanlah kami para hadirin hadirat. Para hadirin hadirat, ya maaf kita untuk sementara menjelang bulan Ramadan ini menutup pengajian mingguan untuk sementara waktu. Bukan berhenti sama sekali, tapi kita untuk sementara waktu merubah haluan, merubah cara, dan kita harus lebih giat dalam cara-cara baru yang kita tempuh dalam Ramadan nanti. Terutama bidang batiniah kita, terutama dalam bidang hubungan kita kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kepada umat dan masyarakat kita harus lebih giat berjuang dengan perjuangan batiniah, terutama untuk kita sekeluarga, demi untuk kita sekeluarga dan umat masyarakat, demi untuk kita dan umat manusia, demi untuk kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Para hadirin hadirat, tadi dalam pengajian diutarakan soal doa tolak buka tadi. Dan tadi para hadirin hadirat, dalam komentar saya utarakan bahwa doa adalah mukhul ibadah, otak daripada ibadah. Doa adalah silahul mukminin, senjata bagi orang-orang yang beriman. Para hadirin hadirat, di samping kita maklumi, kalau tidak salah kami juga pernah mengutarakan pada suatu waktu, yaitu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu an memberangkatkan bala tentaranya untuk menyerbu lawan. Beliau menggembleng laskar-laskar yang akan berangkat ke medan perang dengan mengatakan antara lain kurang lebih, keadaan kamu semua dibanding dengan keadaan musuh jauh lebih rendah. Persenjataan, kemampuan dan banyaknya. Semuanya kamu sekalian memang di bawah kekuatan musuh. Tapi kamu semua memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki musuh-musuh kalian. Jika keistimewaan yang kamu miliki ini sungguh-sungguh kamu pergunakan semestinya, betapapun kuatnya musuh, betapapun besarnya musuh, betapapun keahlian dan taktiknya pihak musuh, pasti dapat kamu hancur leburkan mereka itu, yaitu kemampuan berdoa. Mari para hadirin hadirat, dalam bulan Ramadan ini nanti terutama kita memeras kemampuan yang ada pada diri kita
untuk tadarru berdep-dep kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, untuk berjuang fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, terutama lewat jalan batiniah, terutama di samping kemampuan-kemampuan lahiriah kita. Seperti kita maklumi, seperti yang diutarakan oleh pusat tadi, umat masyarakat, umat manusia semuanya haus sekali terhadap air jernih yang dikatakan oleh pusat tadi. Air jernih itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat umat manusia. Tapi sayang, umat manusia yang membutuhkan sekali air jernih itu, yang apabila umat manusia tidak berhasil memperoleh air jernih itu, akan hancur lebur buat selama-lamanya. Para hadirin hadirat, umat manusia pada umumnya seluruhnya membutuhkan sekali air jernih. Tapi sayangnya mereka banyak salah alamat mencarinya. Air jernih itu di tempatnya di timur, ibaratnya mereka lari-lari ke barat. Otomatis makin lama makin jauh dari air jernih yang dicarinya. Para hadirin hadirat, kita semua sedikit atau banyak tahu di mana tempatnya air jernih itu. Tahu bagaimana cara-caranya memperoleh air jernih itu. Sedikit banyak kita tahu semua itu. Mari para hadirin hadirat, umat manusia semakin besar, kalau tidak boleh saya katakan semuanya haus sekali, yang membutuhkan air jernih, yang menentukan sekali itu. Para hadirin hadirat, kita semua sebagai manusia sekali yang butuh sekali itu, kita tolong, kita tunjukkan dan kita beri air jernih itu. Toh kita memberi air jernih itu tidak berarti lalu kehilangan apa yang sudah kita miliki. Bahkan dengan memberi air jernih itu kepada umat dan masyarakat, justru malah bertambah-tambah banyaknya air jernih yang kita miliki. Yang disimpan para hadirin hadirat. Mari para hadirin hadirat, bahkan para hadirin hadirat, kalau kita tidak mau memberikan air jernih kepada mereka, justru kita akan kehilangan atau berkurang air jernih yang sudah kita miliki atau yang sudah kita simpan para hadirin hadirat. Mari para hadirin hadirat, ibarat pasien atau orang yang sakit, sakitnya sudah gawat, dan kalau tidak secepat kilat minum obat yang hanya satu itu para hadirin hadirat, pasti dia si sakit tadi mengalami bahaya maut. Nyawanya tinggal 1-2 detik saja, pasti mati kalau tidak cepat-cepat minum obat yang satu macam tadi yang dapat menghidupkan kembali. Saudara-saudara semuanya memiliki itu para hadirat, dan pasti kebahagiaan umat manusia hanya akan hidup dalam 1-2 detik lagi kalau tidak memperoleh obat mujarab tadi. Para hadirin hadirat, kalau terlanjur sampai menemui bahaya maut, para hadirin hadirat, pasti kita tidak bisa lepas dari pertanggungjawaban para hadirin hadirat. Kita mampu sedikit atau banyak, kalau tidak memberi obat yang sangat dibutuhkan mereka itu, di mana letak pri kemanusiaan kita para hadirin hadirat? Di mana? Ya maaf, itu binatang, hewan mengerti pri kemanusiaan. Tapi mengapa kita umat manusia, bahkan kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah SAW, kita sebagai bangsa Indonesia yang berpancasila, malah sebagai pengamal wahidiyah, pejuang fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, kok tidak mau tahu? Kita tidak punya rasa pri kemanusiaan ini bagaimana? Janggal sekali para hadirin hadirat. Oleh karena itu, mari para hadirin hadirat, terutama bulan Ramadan ini, mari sungguh-sungguh segala kemampuan yang ada pada kita curahkan, kita kerahkan, dan sungguh-sungguh terutama batinnya kita untuk fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat, di samping terutama dari remaja-remaja kita, di samping kaum bapak, kaum ibu, mari kesempatan asrama pengkaderan dalam bulan Ramadan yang diadakan di Pusat Wahidiyah ini, mari kita ikuti, kita manfaatkan sebanyak-banyaknya, sehingga dengan asrama yang akan kita laksanakan ini nanti mendapat kemajuan yang luar biasa dalam perjuangan fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat, objek perjuangan kita tidak sembarangan para hadirin hadirat. Tidak banyak untuk 1-2 orang, tidak hanya untuk 1-2 kampung, tidak hanya untuk 1-2 daerah, tidak hanya untuk 1-2 negara, tapi untuk jami'al alamin, bukan sembarangan. Objek perjuangan kita adalah jami'al alamin, dan sekarang sudah sampai di mana? Sudah berapa persennya kan? Sudah berapa persen para hadirin hadirat? Para hadirin hadirat, sama sekali tidak dibenarkan kalau kita dalam perjuangan ini minder, takut-takut, ragu-ragu. Kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan wahidiyah yang mampu untuk mengatasi dan menunjukkan yang menunjukkan perjuangan dengan sempurna, asal kita sungguh-sungguh konsekuen. Mari para hadirin hadirat, mari sekali lagi saya keluarga mohon maaf dan kepada hadirin hadirat, terutama Ustadz dan keluarga, sungguh-sungguh kami dan keluarga dapat ikut berjuang di belakang panjenengan berjuang fafirillallah wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dan semoga dapat ikut seperti hadirat mengisi dalam bulan Ramadan yang dengan sebaik-baiknya bertepat-tepatnya yang diridhai oleh Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuahkan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Para hadirin yang mudah-mudahan asrama yang kita adakan di pusat bulan Ramadan ini mudah-mudahan diridhai oleh Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membawakan manfaat, masalah, barakah dan kemajuan yang sebanyak-banyaknya fid dunya wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan membawakannya itu jami'al alamin wa firu ilallah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari saling memaafkan, saling mendoakan para hadirin, terutama dalam bidang fafiru ilallah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mari segala bidang apa saja, moral maupun material, keluar maupun ke dalam, mari kita menjadikan satu bidang, yaitu bidang fafiru ilallah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia akhirat kita, moral dan material kita, lahir batin kita, luar dan dalam kita, mari kita jadikan satu bidang. Bidang fafiru ilallah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, mari dalam kesempatan ini sama-sama berdp tadallul merintih mohon di hadapan Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama mohon kepada umat masyarakat, mari para hadirin, nenek moyang atau leluhur kita atau saudara-saudara yang sudah berada di alam kubur, keluarga, famili dan orang yang sudah berada di dalam kubur, mari kita mohonkan para hadirin. Mari para hadirin kita bangsa Indonesia kita mohonkan. Kita sebagai pejuang fafiru ilallah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus mengisi bidang ini. Mari para hadirin kita mohonkan, kita bangsa Indonesia, terutama pejabat-pejabat kita bangsa Indonesia, mulai presiden sampai pamong desa atau mulai dari pelosok sampai presiden umumnya, seluruh dan bangsa Indonesia umumnya, umat masyarakat jami'al alamin, terutama pejabat dan pemerintah mereka, di mana nasib umat dan bangsa berada di tangan mereka. Para pejabat pemimpin negara mereka, mari kita mohonkan mudah-mudahan diberi fadl Allah sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan diberi hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang sebanyak-banyaknya, diberi ampunan Allah Subhanahu wa taala yang sebanyak-banyaknya. Bagi kita bangsa Indonesia, pejabat-pejabat kita mulai dari pusat sampai ke bawah, mudah-mudahan diberi hidayah dan taufik sehingga mereka dapat mengantarkan bangsa Indonesia kepada cita-cita masyarakat adil makmur yang diridhai, baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Juga seluruh rakyat kita sebagai rakyat, pokoknya jami'al alamin, mari kita mohonkan di samping kita sendiri sekeluarga, lebih-lebih mereka leluhur kita dan famili yang sudah di dalam kubur, terutama yang sangat membutuhkan sekali ampunan. Mari para hadirin dengan sungguh-sungguh, mari kita gendong, kita pikul, kita sunggi segala dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari jangan ada gelitiran di antara kita yang tidak mengakui dosa. Jangan ada satupun dari kita semua ini yang tidak merasa berdosa, tidak merasa menjadi sumber segala kezaliman di muka bumi ini. Mari para hadirin. Al-Fatihah. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umam wa ala alihi wa jalana muslimin bil wahidiyatil rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya sirta wahdina qarrib alibanana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umam wa ala alihi wa jalana muslimin bil wahidiyatil rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya sirta wahdina qarrib alibanana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umam walali wajalana musri'in bil wahidiyati rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya sirif tahwahdina qarib walibanana ya Rabbana. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Ya, mudah-mudahan pertemuan kali ini, pengajian kali ini mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat syafaatnya sebesar-besarnya fid dunya wa dunya wal akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa wa tarbiyah wa min al-basyad zaman an nadrahu wa kafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.